Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya generasi smart? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk terus belajar. Bertemu lagi dengan saya hari ini, Asmar Rahmat, di kelas matematika. Baik generasi smart, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika pada pokok bahasan statistika. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu terkait dengan jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa ukuran dalam statistika. Ya, kita tahu ada beberapa jenis ukuran dalam statistika ya. Setidaknya kalian sudah belajar dua di antaranya, yaitu ukuran pemusatan data, ya, rata-rata, median, modus. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas juga terkait dengan ukuran letak data. Di sini ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, kali ini kita akan bahas ukuran statistika yang ketiga, yaitu ukuran penyebaran data. Ada beberapa ya, dalam ukuran penyebaran data ini, ada yang namanya jangkauan, kemudian jangkauan antar kuartil, sebagian juga menuliskan jangkauan interkuartil, kemudian simpangan rata-rata, dan yang keempat adalah simpangan baku dan ragam. Nah, generasi smart, kesempatan kali ini kita akan bahas dua bagian dari ukuran penyebaran data ini, yaitu jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Baik, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya? Diharapkan nanti setelah kelas kita ini selesai, generasi smart bisa memiliki pemahaman yang baik tentang jangkauan dan jangkauan antar kuartil sebagai salah satu dari ukuran penyebaran data. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti peserta atau generasi smart yang mengikuti pembelajaran kali ini dapat menghitung ya nilai jangkauan dan jangkauan antar kuartil dari suatu kumpulan data, baik itu data tunggal maupun data yang berkelompok. Dan yang ketiga, nanti diharapkan generasi smart bisa menyelesaikan masalah yang melibatkan jangkauan ya, terutama nanti kita akan angkat soal-soal yang sudah pernah diujikan untuk tes masuk ke perguruan tinggi. Baik, kita akan bahas secara sederhana dan singkat ya, terkait dengan materi jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Karena ini materinya sangat sedikit ya, simple sekali materinya. Pertama adalah jangkauan. Jangkauan atau biasa kita sebut dengan range atau rentang ya, dari suatu kumpulan data adalah selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Jadi, generasi smart kalau kita mau menghitung jangkauan, cukup kita cari dua data, yaitu data yang terbesar dan data yang terkecil. Nah, selisih di antaranya, ya, data terbesar kurang data terkecil, itulah yang disebut dengan jangkauan atau range atau rentang. Ya, baik, kita akan lihat contohnya. Nah, yang pertama, di sini kita punya sekumpulan data tunggal. Ya, ada beberapa data di sini, 6, 7, 3, 4, 8, dan seterusnya sampai 20. Untuk menentukan range, menentukan jangkauan, kita tidak perlu mengurutkan data. Ya, tidak perlu diurutkan datanya.
Cukup kita cari saja data yang paling besar dan data yang paling kecil, ya. Terbesar dan terkecil. Kita lihat. Pada soal ini, data yang terbesarnya adalah 20. Ya. Kita bisa tulis, misalnya kita lambangkan X ya. X max. Maksimum. Data terbesarnya adalah 20 ya. Atau data terbesar, X maksimum misalnya ya. Dan data terkecilnya adalah 3 ya. Ada 2 angka 3 di situ ya. Kita ambil. X terkecilnya, X minimumnya adalah 3. Nah, berarti jangkauannya, tinggal kita hitung saja. Jangkauannya adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sama dengan 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Itu adalah jangkauan. Jadi, sangat simpel bukan ya? Menentukan nilai jangkauan. Baik, generasi smart, bagaimana kalau kita punya data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi atau biasa kita sebut dengan data berkelompok? Bagaimana cara menentukan nilai jangkauannya? Baik, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini kita punya data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, data berkelompok ya. Di sini ada interval kelas ya. Ada 5 interval kelas di sini. Nah, kita akan menentukan jangkauannya atau range-nya. Setidaknya ada 2 teknik yang biasa kita gunakan ya untuk menentukan jangkauannya, dan ini sebenarnya sifatnya hanya sekedar pendekatan dari penentuan range atau jangkauan data dari kumpulan data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi berkelompok. Ya, kita lihat teknik yang pertama yang bisa kita gunakan atau cara satu untuk menghitung jangkauan data berkelompok adalah menggunakan batas, ya, menggunakan batas kelas. Jadi menggunakan pendekatan batas kelas. Untuk pendekatan batas kelas, cukup kita lihat batas bawah pada kelas yang pertama dan batas atas dari kelas yang terakhir. Itu yang digunakan untuk menentukan jangkauan. Jadi kita lihat ya, ini kelas yang pertama. Batas bawahnya adalah 41. Ini batas bawah. Dan untuk kelas yang paling terakhir, 65 adalah batas atasnya. Nah, dengan menggunakan cara yang pertama ini, ya, dengan konsep batas kelas, kita bisa menentukan jangkauan sama dengan batas atas kelas yang terakhir, yaitu 65, dikurangi batas bawah kelas yang pertama, 41. Hasilnya adalah 24. Nah, inilah nilai jangkauan. Ini adalah nilai pendekatan saja sebenarnya. Ya, sebab kita belum tahu atau kita tidak tahu berapa data terkecil sesungguhnya yang ada pada data ini, pada tabel ini ya. Karena tentu kalian ingat ya, ketika belajar menyusun tabel distribusi frekuensi, sekumpulan data tunggal yang begitu banyak, cara menyajikan yang paling baik adalah membuat dalam bentuk tabel. Nah, saat membuat dalam bentuk tabel, tentu kalian akan cari data terkecil, data terbesar, cari jangkauan, cari banyak kelas menggunakan aturan Sturges, kemudian cari panjang kelas, ya kan? Dan seterusnya. Di situ sudah mudah menentukan jangkauannya sebab data aslinya ada. Tapi setelah menjadi tabel distribusi frekuensi, maka 41 belum tentu data terkecil yang asli. Dan 65 belum tentu data terbesar yang asli pada data mula-mula. Ya, karena ini sudah dibuat dalam bentuk kelas interval. Bisa saja ada orang membuat data pertama sebagai batas paling bawah, ya, bisa saja seperti itu, bisa juga tidak, ya, mengambil nilai yang lain. Nah, jadi dengan menggunakan teknik batas ini hanya sekedar pendekatan sebenarnya, ya, menentukan jangkauan. Kemudian teknik yang kedua adalah menggunakan titik tengah, ya. Ada juga yang menggunakan teknik titik tengah. Jadi teknik kedua menggunakan titik tengah.
interval. Yang dimaksud adalah titik tengah atau nilai tengah interval paling pertama. Ya, kita ambil nilai tengahnya. Berarti nilai tengahnya 41 ditambah 45 dibagi 2. Ini adalah 43. Dan kedua, ambil nilai tengah ya dari interval yang paling terakhir. Yang ini ya. Berarti kalau di sini kita ambil 61 tambah 65 dibagi 2 sama dengan 63. Nah, teknik yang kedua, pendekatan yang kedua adalah menggunakan nilai tengah. Sehingga jangkauan sama dengan nilai tengah yang paling bawah 63 dikurangi 43. Hasilnya adalah 20, maaf ya. Hasilnya 20. Nah, lihat generasi smart hasilnya berbeda. Karena ini hanya sifatnya pendekatan saja, ya. Dan tentu yang paling fleksibel, yang paling luas adalah kalau kita menggunakan batas, ya. Tentunya nilainya lebih fleksibel untuk mencari jangkauannya. Jadi, kalian bisa gunakan yang pertama atau yang kedua terkait dengan penentuan jangkauan dari data yang berkelompok. Baik, generasi smart, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menentukan tipe jangkauan yang kedua, yaitu jangkauan antar kuartil. Kita akan lihat ya, apa itu jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil terkait tentunya dengan kuartil. Namanya saja atau istilahnya saja menggunakan istilah kuartil. Berarti jangkauan yang dimaksud melibatkan kuartil. Nah, kita tahu ya, waktu kita belajar tentang kuartil, itu ada 3 kuartil. Ya kan? Misalnya kalau kita buat ilustrasi seperti ini data, ini X minimum, data terkecil, dan ini X maksimum. Kalau kita bagi 2, di tengah-tengah kita dapatkan kuartil kedua. Data yang sebelah kiri kalau dibagi 2 lagi, kita dapatkan kuartil yang pertama. Dan data sebelah kanan kalau kita bagi 2, kita dapatkan kuartil yang ketiga. Nah, jangkauan antar kuartil adalah selisih antara 2 kuartil yang terletak di ujung-ujung itu, yaitu kuartil 1 dan kuartil 3. Ini kalau kita cari selisihnya, kuartil 3 dikurang kuartil 1, itulah yang disebut dengan jangkauan antar kuartil. Jadi, untuk menentukan jangkauan antar kuartil, terlebih dahulu kita harus hitung nilai kuartilnya. Oke, tentu masih ingat ya, kuartil dibahas pada ukuran letak data. Nah, generasi smart kita akan lihat beberapa contoh terkait dengan jangkauan antar kuartil. Contoh yang pertama ya, atau contoh yang ketiga pada soal kali ini, kita lihat di sini ada sekumpulan data yang belum diurutkan ya. Belum diurutkan 6, 7, 3, 4 dan seterusnya. Belum terurut. Untuk menentukan jangkauan antar kuartil, tentu kita akan cari dulu jangkauannya. Ya. Maaf, kita tak cari dulu kuartilnya kan? Untuk menentukan jangkauan antar kuartil, kita cari dulu kuartilnya. Dan untuk mencari kuartil, mencari ukuran letak data, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Oke? Jadi, cara pertama, urutkan dulu datanya. Ya, kalau kita urutkan seperti ini. Nah, ini data yang sudah diurutkan. Data yang paling kecil adalah 3, ya kan? 3, ada 2. 3 di sini. Seterusnya 4 dan sampai 20. Maka, kita cari dulu, ya, kuartil-kuartilnya. Barulah kita bisa menentukan jangkauan antar kuartil. Kalau kita lihat, data ini ada 11. 11 data, ya. Ada 11 data. Berarti datanya ganjil. Kalau ganjil, maka ada satu nilai yang pasti terletak di tengah-tengah. Nah, kita lihat ya. 11 berarti kita bisa ambil 5 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Ya kan? Maka yang terletak di tengah-tengah adalah 7 yang pertama ini. Ini adalah kuartil yang kedua. Sama dengan median. Selanjutnya, untuk mencari kuartil pertama, kita lihat data yang sebelah kiri. Yang 5 ini. Ya. Ini tidak terpakai lagi karena sudah dipakai pada kuartil yang kedua. Yang 5 ini, tengah-tengahnya kita cari, yaitu 4. Ya. Maka inilah kuartil yang pertama. 4. Sedangkan
5 yang ada di sebelah kanan, kita cari lagi nilai tengahnya, ya. Itu 10, dan inilah menjadi kuartil yang ketiga. Nah, sekarang generasi smart untuk mencari jangkauan antar kuartil, tinggal kalian cari selisihnya, ya. Jadi jangkauan antar kuartil, kita singkat saja JAK ya, adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Kuartil ketiganya adalah 10, kuartil pertamanya 4, 10 kurang 4 sama dengan 6. Maka jangkauan antar kuartilnya untuk data ini adalah 6. Ya, simpel bukan ya? Jadi sangat sederhana ya, menentukan jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Baik, bagaimana kalau datanya berkelompok? Nah, tentu kalau data berkelompok, kesulitannya pada penentuan kuartilnya, bukan pada penentuan jangkauan. Jangkauan sangat mudah ditentukan ya. Cukup cari kuartil 3, kuartil 1, cari selisihnya, selesai. Kalau data berkelompok, yang sulit apa? Yang sulit menentukan kuartilnya. Oke, baik, kita lihat contoh kalau datanya berkelompok. Nah, di sini kita punya data berkelompok ya. Kita akan tentukan jangkauan antar kuartil dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Generasi smart, kita ingatkan kembali cara menentukan kuartil ya. Kita buat rumusnya di sini. Oke. Kita tulis ya, rumus kuartil. Ingat, rumus kuartil, rumus desil, rumus persentil itu sama semua. Sama semua polanya. Yang membedakannya hanya pembaginya saja, ya. Saya ulangi, rumus kuartil, desil, persentil sama saja, ya. Polanya sama. Yang membedakannya hanya pembaginya. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Nah, untuk kuartil, misalnya kuartil ke I, rumusnya adalah tepi bawah kelas kuartil, ke I yang dimaksud ya, ditambah letak kuartil, ya. Letak kuartil itu rumusnya I dikali N dibagi 4, ini adalah letak kuartil, dikurangi frekuensi kumulatif, tepat di atasnya kelas kuartil yang dicari. Dan dibagi dengan frekuensi kelas kuartil yang akan kita cari. Dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas. Nah, inilah rumus kuartil. Ya, kita akan gunakan rumus ini mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga pada data ini. Nah, sebelum mencari kuartil, kita butuh bantuan pada tabel ini. Ya, kita harus buatkan yang namanya kolom frekuensi kumulatif. Apa gunanya frekuensi kumulatif? Ya, frekuensi kumulatif digunakan untuk menentukan letak data, ya, yang ada pada tabel ini. Ya, misalnya, kalau di sini 2, apa artinya 2 pada frekuensi kumulatif? Artinya di sini ada 2 data, yaitu data pertama dan data kedua. Kemudian di sini ada 6. Apa artinya 6? Berarti data setelah 2, di sini ada data ketiga sampai data ke-6. Seperti itu ya. 14, berarti di sini letaknya data ke-7 sampai ke-14. 26, data ke-15, di atas 14 sampai ke-26. Selanjutnya 32, data ke-27 sampai ke-32. Di sini data ke-33 sampai ke-40. Nah, itulah pemaknaan dari frekuensi kumulatif. Ya, membantu kita menentukan letak sebuah data. Nah, sekarang kita akan cari yang pertama, kuartil yang pertama dulu. Ya, kuartil pertama. Berarti kita tentukan dulu letaknya. Letak. Ya, pada data ke ini letak ya IN per 4. Berarti 1, karena kuartil 1 dikali N. N-nya berapa? Jumlah datanya ada 40. Berarti di sini 40 dibagi 4. Ya, ini kita tulis singkat saja ya. Karena kita sudah bahas kuartil pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini berarti sama dengan data ke 40 bagi 4, data ke 10 ya. Data ke 10. Nah, mana data ke-10? Tentu cari di frekuensi kumulatif. Ini data ke-10 letaknya di sini.
7 sampai 14 berarti dalam sini ada data ke-10. Maka 71 sampai 75 adalah kelas kuartil pertama. Oke? Sehingga kita bisa menentukan komponennya. Kita tulis di sini saja. Tepi bawahnya sama dengan berapa? Masih ingat enggak tepi bawah? 71 dikurangi 0,5. Berarti 70,5 ya. 70,5 di sini. Kemudian frekuensi kumulatifnya. Berapa frekuensi kumulatifnya? Frekuensi yang tepat di atas kelas kuartil. Ini kelas kuartil di atasnya. Berarti 6 ya. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya. Berapa frekuensi kelas kuartil? Ini kelasnya, ini 8 berarti ya. Ini 8 ya, maaf. Ini 8. Sekarang panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Ya, kita bisa cacat saja. 71 sampai 75. 71, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5 ya. Atau kalian bisa kurang tambah 1. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung nilai kuartil 1. Kuartil 1, masukkan pakai rumus ini langsung saja ya. Kita substitusi. TB-nya berarti 70,5. Ditambah IN per 4, 10. Dikurangi FK-nya 6. Frekuensinya 8. Panjang kelasnya 5. Tinggal kita hitung ya. 70,5. 10 kurang 6, 4. 4 dibagi 8, berarti 1/2 ya. 1/2. 1/2 kali 5, berarti 2,5. Nah, ini hasilnya 73 ya. Kalau kita jumlahkan, 70,5 tambah 2,5, 73. Itu kuartil pertama. Sekarang cari kuartil yang ketiga. Kuartil ketiga. Maka kita cari dulu letaknya. Pada data ke. Kalau 3 berarti tinggal kita ganti. I-nya jadi 3. 3/4 dikali 40 data. Ini kalau kita bagi jadinya 30. Ya, atau data ke 30. Data ke 30. Nah, di mana letak data ke 30? Kita cari pada kumulatif yang tadi. Ini 15 sampai 26, 27 sampai 32. Maka disinilah letak data ke 30. Berarti ini adalah kelas kuartil ketiga. Oke? Selanjutnya kita cari komponen-komponennya. Ya, berarti tepi bawahnya. Tinggal lihat 81 kurang 0,5 berarti 80,5. Ya kan? Frekuensi kumulatifnya di atasnya kelas kuartil ketiga berarti 26. Kemudian frekuensinya adalah 6 dan panjang kelasnya sama yaitu 5. Kita gunakan rumus yang sama ya. Kita tinggal substitusi untuk mencari kuartil ketiga sama dengan tepi bawah 80,5 ditambah masukkan letaknya. Letaknya adalah ini kepanjangan ya. Letaknya adalah 30 dikurangi kumulatifnya 26 dibagi 6 dikali dengan panjang kelasnya 5. Nah, ini tinggal kita hitung ya. 80,5 ditambah 30 kurangi 26 itu 4 ya. 4 dibagi 6 dikecilkan 4/6 2/3 ya. 2/3 dikali 5. 2 kali 5 10. 10 bagi 3 3,33 ya. 3,33. Kalau kita jumlahkan jadinya 83,83. Nah, ini kuartil ketiga. Sehingga jangkauan antar kuartilnya JAK tinggal kita kurang. Kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Kuartil ketiganya 83,83 dikurangi 73. Hasilnya adalah 10,83. Nah, inilah generasi smart ya. Jangkauan antar kuartil pada data yang ada pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Oke? Ya, ini pembahasan kita ya, materinya terkait dengan jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Baik data tunggal maupun data yang berkelompok. Kalau generasi smart ingin bertanya ya tentang informasi yang kita sampaikan ini ya, jangkauan dan jangkauan antar kuartil, silahkan. Bisa kalian
tanyakan di fitur chat ya, atau kalian langsung raisin saja supaya kita bisa berkomunikasi secara langsung. Ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, kita akan lanjut ya, membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi yang sudah pernah diujikan ya, terkait dengan jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Bagaimana, Generasi Smart? Belum ada ya? Oke, belum. Baik. Kita lanjutkan dengan membahas beberapa soal yang sudah pernah diujikan di tes masuk perguruan tinggi. Soal yang pertama, atau contoh soal yang kelima, ya. Dari soal-soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Di sini ada soal yang sudah pernah diujikan pada SBMPTN tahun 2016. Ya, soalnya cukup lama nih ya sebenarnya ya. Nah, Generasi Smart pada soal masuk perguruan tinggi, kalau yang dibahas jangkauan dan jangkauan antar kuartil, itu biasanya menggunakan data tunggal. Ya, biasanya data tunggal. Apalagi untuk tes saat ini ya, yang sudah banyak ke tes potensi skolastik ya, pengetahuan kuantitatif ya, maka data tunggal yang akan banyak digunakan. Nah, kita lihat di sini diketahui soal ini jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Jadi jangkauan rata-rata ya, ujian dari 6 siswa. Jadi ada 6 orang siswa ikut ujian. Jangkauannya dan rata-ratanya sama, yaitu 6. Nah, coba kita buat ilustrasinya ya. Kalau 6 orang, misalnya kita gunakan huruf atau bisa juga data X1, X2 sampai X6, boleh ya. Kalian gunakan huruf juga boleh ya. Misalnya, ini kita pakai 6 orang itu ya. Ada si A, B, C, D, E, F. Ya, kita anggap seperti itu ya. Data nilai ujian. Nilainya adalah A, B, C, D, E, F. 6, ya kan? Nah, sekarang rata-ratanya 6. Berarti kalau rata-rata, gimana rumus data tunggal? Masih ingat ya? Dijumlahkan semua datanya, lalu dibagi dengan banyak data. Nah, berarti kita jumlahkan. Ini semua nilai ujian ya. Berarti kalau kita cari yang pertama, data yang pertama rata-rata. Ya, berarti A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah F. Kalau dibagi 6, hasilnya adalah 6. Ya kan? Oke? Berarti kalau ini kita kali ya, kita peroleh ini A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, tambah F, sama dengan ini dikali, jadinya 36. Nah, ini persamaan pertama. Ya, jumlah semua datanya 36. Sekarang diketahui jangkauannya 6. Nah, apa jangkauan itu? Jangkauannya 6. Jangkauannya 6 ya. Berarti kalau jangkauan kan data paling besar dikurangi data paling kecil kan? Data terbesar adalah F. Data terkecilnya adalah A. Berarti kalau gitu, F dikurangi A sama dengan 6. Oke? Berikutnya, diketahui adalah jika median data tersebut adalah 6. Mediannya 6. Nah, kalau mau cari median kan, berarti kita lihat aja. Di sini ada 6 data ya, di sini 3 data. Nah, ini ketebalan nih ya. Sini ada 3 data. Di sini juga ada 3 data. Maka mediannya terletak di antara C dan D. Nah, kalau tidak ada yang diperoleh di tengah-tengah, tidak ada data di tengah-tengah, maka mencari mediannya 2 data berdekatan kita jumlahkan, kita bagi 2. Itulah median ya. Maka yang ketiga kita peroleh median adalah C ditambah D dibagi 2. Ini sama dengan mediannya tadi 6 juga ya. Nah, berarti kalau gitu kita peroleh C tambah D sama dengan 2 kali 6, 12. Ini persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat, diketahui jangkauan antar kuartil. Ya. Selisih antara kuartil 1 dan kuartil ketiga adalah 4. Berarti yang dikurang itu kuartil 3 kurang kuartil 1 ya. Karena hasilnya positif kan. Berarti Q3 kurang Q1, bukan sebaliknya. Nah, di sini kita cari kuartil ketiga dikurangi kuartil 1. Mana kuartil ketiga? Dari sini, dari sebelah kanan, ini adalah kuartil ketiga, E. Ya kan?
Ini adalah kuartil ketiga. Dan ini adalah kuartil pertama. Nah, berarti E dikurangi B ini sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan gunakan persamaan-persamaan ini untuk mendapatkan pertanyaan soal. Apa itu? Jumlah dua nilai yang tertinggi. Jumlah dua nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi berapa? Tentunya E dan F. Ya, maka yang ditanya adalah E tambah F berapa? E ditambah F ini berapa? Jumlah dua nilai yang tertinggi. Nah, generasi smart berarti kalian harus mengubah bentuk ini sehingga yang muncul hanya E dan F saja. Nah, gimana caranya? E dan F ada. C tambah D 12 ada. A-nya dan B-nya tidak diketahui. Tetapi ingat, di sini ada A itu bisa dijadikan F. Ya. F kurang A 6, berarti kita bisa bikin persamaan A sama dengan, kalau ini kita bawa ke kanan, ini jadi F kurang 6 ya. Nah, sedangkan yang ini bisa kita ubah menjadi B sama dengan 4 dikurangi, kebalik ya, E dikurangi 4. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ke sini semua. Ini kita masukkan ke sini, ya. Ini juga, yang ini juga. Nah, coba kita lihat. A-nya kita ganti F kurang 6. Dari sini kita peroleh F kurang 6 tambah. Oke. B-nya apa? B kita ganti E kurang 4. Ya. B-nya kita ganti E kurangi 4. Oh, ini 6 ya. Nah, selanjutnya ini sudah C tambah D. C tambah D nilainya ada di sini, 12. Oke. Ini tinggal tambah 12. Berikutnya, E dan F. E tambah F, tidak masalah karena sudah muncul. Yang kita mau cari memang E tambah F. Jadi tulis saja E tambah F. E tambah F sama dengan 36. Nah, sekarang kita jumlahkan. F ada 2. E juga ada 2. Berarti 2E tambah 2F. Ya kan? Masing-masing ada 2. 2E tambah 2F. Berarti 2E tambah 2F. Oke. Sekarang negatif 4, negatif 6. Itu negatif 10. Ya. Negatif 10 tambah 12. Berarti jadinya 2 ya. Sama dengan 36. 2-nya bisa kita keluarkan ya. Kita faktorkan sini 2 dikali E tambah F. Sama dengan ini kita bawa ke kanannya jadi 36 kurang 2 jadinya 34. Nah, yang dicari adalah E tambah F. Tinggal kita bagi 2 semuanya ya. Kedua ruas kita bagi 2. Jadi E tambah F sama dengan 34 bagi 2 adalah 17. Jawabannya adalah 17. Oke, seperti itu ya. Cara kita menentukan nilai tertinggi, jumlah dua nilai tertinggi pada ujian yang diikuti oleh 6 orang tersebut. Nah, baik generasi smart ya. Kita akan lihat lagi soal berikutnya. Jadi, jangan lupa di sini ada banyak persamaan yang kalian perlu temukan sehingga bisa menggunakan informasi-informasi yang ada pada soal menyelesaikan permasalahan yang ada di soal ini. Kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Di sini ada contoh yang ke-6, masih sekumpulan data tunggal, ya. Masih sekumpulan data tunggal. Pada tunggal ini diketahui kuartil ketiga dari data yang berurutan. Jadi generasi smart ini adalah data yang sudah berurutan. Oke? Data yang sudah berurutan di sini. Ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data, ya. Berarti datanya ganjil. Oke? Datanya ganjil, 7 data. Kita akan cari diketahui kuartil ketiganya 18. Jadi informasi pertama, kuartil ketiga 18. Kita akan gunakan data ini untuk menjawab. Pertama, apakah mediannya 12? Ya. Apakah rata-ratanya 13? Jangkauannya antar kuartilnya 11? Dan apakah jangkauannya adalah 23? Nah, ini tipe soal pilihan 1, 2, 3, 4. Soal ini pernah diujikan pada tes masuk UI di tahun 2019. Oke, kita lihat pembahasannya. Pertama,
data ini data yang sudah terurut. Maka kita tulis ya, yang sudah berurut ini kita tulis di sini. Saya ambil paling-san X kurang 2. Data yang kedua 2X kurang 3. Data yang ketiga 3X kurang 7. Data yang keempat 3X kurang 3. Data yang kelima 3X tambah 2. Ini 3 ya. Data yang keenam 4X kurang 2. Data yang terakhir adalah 5X tambah 2. 7 data yang terurut. Diketahui generasi smart di sini kuartil ketiganya 18. Nah, ingat ya, cara cari kuartil. Datanya tadi ganjil 7, berarti pas ada 1 di tengah-tengahnya. Berarti yang di tengah itu data yang keempat ya. Ini 3 di sini ada 3 data juga, ya kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang di tengah-tengah adalah kuartil kedua. Kuartil kedua atau median. Ya, sengaja kita pakai istilah median supaya connect nih dengan pilihan yang ada di sini. Kemudian, diketahui kuartil ketiga 18. Maka cari kuartil ketiga di sebelah kanan di sini. Dari 3 data ini yang tengah-tengah ini. Maka inilah kuartil yang ketiga. Nah, berarti kita sudah dapat ya persamaannya. Kuartil ketiga adalah 4X kurang 2. Kita tulis sini 4X kurang 2. Itu nilainya 18. Dari sini ya. Soalnya 18. Berarti kita bisa dapatkan nilai X. Ya kan? Ini sama dengan 4X. Bawa di kanan 18 tambah 2, 20. Berarti X sama dengan 20 bagi 4, 5. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya 5, kita ganti semua X-nya di atas ya. Kita substitusi ke atas. Maka kita peroleh data baru. Datanya berapa nih? 5 kurang 2 berarti 3. Data kedua, 2 kali 5, 10 kurang 3, 7. Data ketiga, 3 kali 5, 15 kurang 7, 8. Data keempat, 3 kali 5, 15 kurang 3, 12. Ya, ini median tadi ya, median. Lihat. Data keempat, data kelima, 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Data keenam, kuartil ketiga, tinggal langsung ditulis 18. Dan data yang kelima, 7 ya, 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. Nah, inilah data aslinya ya. Sekarang kita lihat. Mediannya 12. Benar enggak? Benar ya. Nah, berarti ini 1 benar. Nah, ingat generasi smart, apa konsekuensinya kalau 1 benar? Kalau 1 benar, pasti 3 benar. Pasti 3 benar ya. Itu pasangan tuh. 1, 3 ya. Pasti 3 benar. Kalau kita mau cek, boleh ya. Kalau mau cek, betul nggak jangkauan antar kuartilnya 11? Tinggal aja di sini. Kita lihat ini 3. Ini 3. Berarti ini kue 3. Ini Q1. Kalau mau dicari selisihnya, 18 kurang 7, 11. Betul ya? 11. Nah sekarang, apakah rata-ratanya 13? Apakah rata-ratanya 13? Nah, untuk cari rata-rata, kalian tinggal jumlahkan. Ya kan? Jumlahkan. 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 17 tambah 18 tambah 27 dibagi 7. Ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan berapa? Ini 10, ini 8 tambah 2, 10 lagi, 30 sini, 40, 50, tambah 15, 65, tambah 27, 92. Per 7, ya. 92 dibagi 7. Tidak pas 13 ya, lebih kan? Karena kalau 13 kali 7 itu 91. Berarti ini lebih dari 13. 13, sekian-sekian. Nah, berarti ini salah ya. Salah. Karena harusnya kalau mau rata-ratanya 13, harusnya jumlahnya 91. Sementara ini 92, berarti lebih. Nah, kalau 2 salah, pasti 4 salah. Ya, jangkauannya 23 pasti salah. Kalau kita mau lihat, 27 kurang 3 kan 24. Ya, jangkauannya harusnya 24. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Seperti itu ya. Cara menjawab soal ini ya, soal SIMAK UI tahun 2019. Bagaimana generasi smart ya, bisa dipahami untuk soal ini?
Kalau masih belum jelas, bisa kalian tanyakan ya. Silakan ditanyakan. Oke, kita berpindah ke soal berikutnya. Soal yang ke-7 ya. Nah, pada soal yang ke-7 ini, kita punya sekumpulan data. Ya, sekumpulan data. Sekumpulan bilangan punya rata-rata 15. Ya. Ada berapa bilangannya? Tidak tahu. Tidak disebutkan. Pokoknya, ada sekumpulan bilangan. Rata-ratanya 15. Dan jangkauannya 6. Ini ya. Rata-rata yang diketahui 15, jangkauannya 6. Nah, jika setiap bilangan tersebut dikurangi A. Jadi, bilangan-bilangan tadi itu dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B. Nah, mengurangi data lalu membagi data dengan B itu menyebabkan terjadi perubahan rata-rata ya. Rata-ratanya menjadi 7. Dan jangkauannya menjadi 3. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai A dan B berturut-turut? Ya, jadi dia dikurang berapa dan dia dibagi berapa? Nah, ini adalah soal yang pernah diujikan untuk tes masuk UGM di tahun 2017. Nah, generasi smart untuk soal seperti ini ada triknya yang sangat mudah, ya. Triknya sangat simpel menjawabnya. Tapi saya tidak akan langsung berikan triknya. Kita akan lihat cara menemukan triknya, ya. Supaya kalian bisa menggunakan trik ini untuk semua jenis soal yang semisal dengan ini. Contoh, kita ambil pendekatan sederhana saja ya. Misalnya kita punya 3 data. Taruhlah misalnya datanya 2, 4, 6. Kita punya 3 data. Kita akan lihat 2 ukuran ini, rata-rata dan jangkauan. Coba lihat. Kalau 3 data ini berapa rata-ratanya? Kita rata-ratakan, kalau ditambah semua, 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12 kan? Dibagi 3, rata-ratanya 4. Jangkauannya adalah 6 dikurangi 2. Ini jangkauannya ya, 6 dikurangi 2, berarti 4. Ini data aslinya. Sekarang kita akan mengikuti pola pada soal. Apabila datanya dikurangi A, contoh ya, ini data dikurang, ya kan? Apa yang terjadi? Misalnya data semua dikurangi. Kita misalnya kurangi 1. Ya, data kita kurangi 1. Maka kita peroleh data 1. Sini jadi 3. Di sini jadi 5. Ya kan? Dikurangi 1. Apa yang terjadi setelah dikurangi 1? Bagaimana rata-ratanya? Kita hitung 5 tambah 3, 8 tambah 1, 9. 9 dibagi 3, tinggal 3. Rata-ratanya jadi 3. Bagaimana jangkauannya? Jangkauan adalah data terbesar kurang data terkecil. 5 kurang 1, jadinya 4. Nah, coba perhatikan generasi smart. Di sini ternyata, ya, data pertama dengan data setelah dikurangi dengan 1, menyebabkan rata-ratanya berkurang juga. Berkurang 1. 4 dikurang 1, 3. Jangkauannya 4, 4. Tidak terpengaruh. Nah, ya. Kalian bisa coba nanti bagaimana kalau ditambah. Pasti akan sama hasilnya. Begitu juga ya. Jadi, apabila ada sekumpulan data, kita tambah dengan sebuah nilai yang sama, atau kita kurangi dengan sebuah nilai yang sama, maka rata-ratanya akan ikut berubah. Kalau ditambah, rata-ratanya bertambah. Kalau dikurang, rata-ratanya berkurang. Sedangkan jangkauannya tidak terpengaruh sama sekali. Ya, jadi walaupun datanya kita tambah dengan sebuah nilai tertentu yang sama, atau kita kurang dengan sebuah nilai yang sama, maka jangkauan tetap tidak berubah. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dibagi? Ya, kalau dibagi. Dan prinsip kalau dibagi sama halnya kalau kita kali. Kita lihat generasi smart. Bagaimana ini kalau kita bagi? Saya kasih contoh, kita bagi 2 misalnya ya. Kita bagi 2. Kalau data ini kita bagi 2, 2 bagi 2 jadinya 1. 4 dibagi 2 berarti 2. 6 dibagi 2 berarti 3. Ya kan? Maka apa yang terjadi dengan data yang baru ini? Rata-ratanya akan menjadi 2. Ya kan? Kalau kita jumlah semua ini kan jadi 6. 6 bagi 3, 2.
Sementara jangkauannya akan menjadi 3 kurang 1 berarti 2. Ternyata membagi dengan 2 menyebabkan perubahan pada rata-rata dan jangkauan. Mula-mulanya 4, rata-ratanya dibagi 2, jadi 2. Jangkauannya mula-mulanya 4, datanya dibagi 2, jangkauan jadi 2. Jadi berarti jangkauan juga ikut dibagi 2. Ya, kalian nanti boleh coba kalau dikali. Ya, kesimpulannya adalah kalau kita punya sekumpulan data, datanya dikali dengan sebuah nilai tertentu, maka rata-ratanya juga akan dikali dengan nilai tersebut. Jangkauannya juga seperti itu, akan dikali dengan nilai tersebut. Apabila kita punya sekumpulan data, datanya dibagi dengan sebuah nilai tertentu yang sama, maka rata-ratanya juga akan dibagi dengan nilai yang sama tersebut. Jangkauannya juga seperti itu, dibagi dengan nilai yang sama. Itulah triknya, ya. Oke, kita kembali ke soal ini. Jadi ingat, rata-rata terpengaruh oleh proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sedangkan jangkauan hanya dipengaruhi oleh perkalian atau pembagian. Baik generasi smart, kita selesaikan soal ini, ya. Pada soal ini diketahui bahwa rata-ratanya 15. Jangkauannya 6. Ya. Jadi kita lihat pertama dulu rata-rata. Rata-rata. Kan? 15 rata-rata mula-mula. Kemudian setiap bilangan dikurangi A. Nah, ingat tadi. Kalau dikurang, rata-rata ikut dikurang. Berarti 15 dikurangi A. Hasilnya dibagi B. Ingat, kalau rata-rata dibagi, bilangan dibagi, rata-rata juga ikut dibagi. Maka ini dibagi B. Hasilnya menjadi rata-ratanya 7. Ya, 7. Oke. Informasi yang kedua, jangkauan. Jangkauannya adalah 6. Semua data dikurangi. Ingat, jangkauan tidak dipengaruhi oleh pengurangan atau penjumlahan. Berarti tidak usah diubah, tetap. Kemudian, data dibagi, B. Dan kalau jangkauan dibagi, data dibagi, maka jangkauan juga ikut dibagi. Berarti di sini harus dibagi B. Hasilnya adalah jangkauannya menjadi 3. Nah, berarti kita bisa dapatkan nilai B. Ya, 6 dibagi B sama dengan 3, berarti B-nya sama dengan 2. Ya kan? 6 bagi 2, 3. Nah, setelah ada B, kita substitusi ke sini untuk dapatkan nilai A. Sehingga kita peroleh 15 dikurang A dibagi 2 sama dengan 7. Ini kali silang nih, ya. Berarti 15 kurang A sama dengan 2 kali 7, 14. Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Jadi, nilai A dan B berturut-turut adalah 1 dan 2. Itulah trik menyelesaikan soal ini. Oke, generasi smart ya. Waktu kita juga terbatas. Kita tinggal tunggu kalian bisa bereksplorasi, cari soal-soal ya, terutama soal-soal tes masuk perguruan tinggi untuk persiapan kalian menghadapi tes masuk perguruan tinggi di tahun ini. Ya, ini adalah satu trik yang banyak digunakan pada soal-soal terkait dengan jangkauan, rata-rata dan yang lainnya. Dan coba kalian bagaimana kalau median, bagaimana kalau modus, apakah juga akan terpengaruh atau tidak. Oke, generasi smart ya, cukup seperti ini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita ketemu lagi insya Allah pada kelas-kelas berikutnya. Salam generasi smart, berkarakter, cerdas.